Ini kita akan coba buka ya. Satu rumah yang diduga pengoplos juga, Pak. Ya. Oke. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Oke. Nah, lihat ini, silakan. Ini kita baru dobrak ya. Kita dobrak dan banyak sekali tabung 12 kg yang ada di sini. Ini mereka menyimpan. Nanti nunggu tabung 3 kilo. Jadi ini mereka simpan begini, nanti datang tabung 3 kilo, baru mereka gelar. Ini mainnya di depan. Lihat nih. Mainnya di nah, sini ini. ya? Ini. Ini kan? Nah, ini main di sini. Ini bekas-bekasnya nih. Bekas-bekasnya ini terlihat. Di segel-segel ya. Nah, ini. Oke. Tidak terlihat ya bahwa Tertutupi jemuran juga ya. Tuh, kemudian seperti rumah biasa. rumah biasa seperti kontrakan. Ternyata di dalamnya seperti ini. Berapa meter dari lokasi Ya, tadi kita betul. pertama ke sini berapa meter? Ya. Hanya berdekatan ya, dekat sekali ya. 20 meter kan? Mungkin hanya 20 meter. 20 meter. Di sini sudah ada. Kita nanti jalan ada beberapa titik lain lagi. Oke, baik. Boleh kita langsung Boleh, lihat, kita Pak? langsung. Oke. Kita akan coba datangi titik lain ya, Saudara ya, untuk melihat seberapa masif praktik pengoplosan LPG subsidi ini, karena tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa hanya berjarak 20 meter tempatnya sudah ada tabung untuk dioplos lagi ya. Nah, jadi dari luar tidak nampak loh. Nah, kalau kita tanya Bapak juga Bapak pasti nggak kenal kan? Orangnya nggak kenal, tapi ada yang kerja. Sebenarnya Bapak tahu ya? Ya, Tahu praktek ini tahu ya? udah rahasia umum Pak, bukan saya tahu. Tahu. Seluruh Sudah rahasia masyarakat. umum, Pak. Udah rahasia umum lah. Oh. Aparat juga tahu kok, masa nggak tahu? Tuh. Sudah lama praktik seperti ini, Pak, di sini, Pak? Habis COVID-nya. Habis Covid, kemudian habis digerebek besar-besaran, akhirnya pindah ke rumah-rumah gitu kan? Saya akan coba datangi lagi ya, satu titik yang diduga baru saja melakukan pengoplosan. Dan ini lagi-lagi jaraknya tidak jauh ya, hanya beberapa meter ya. Ya. Oke. Inilah mengapa daerah ini disebut kampung pengoplos LPG subsidi. Ya. Nah, ini lihat, ini kan Ini seperti rumah. begini nih, kontrakan, mobil apa? Dan ini Kemudian rumah kontrakan. rumah kontrakan ya. Bukan diisi oleh orang, tetapi diisi tabung gas 12 kg. Oke. Iya, masih terlihat ya, masih dingin ya. Mas Dipo, kalau kita bergerak di malam hari, kemungkinan mereka bermain itu kemungkinan besar Oke. Jadi, Rentang waktu pengoplosannya jam berapa, Pak? mereka bermain mulai di malam hari. Di malam sampai, hari? Sampai pagi. Pagi itu mereka selesai, sudah terisi untuk jalan. Untuk disebar ya. Untuk jual. Jadi ini baru ya, ini bisa dirasakan masih dingin ya. 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 Kemudian Artinya sudah bekas terisi ya. air, ya. Kemudian kipas masih berjalan. Ini gunanya untuk mengeluarkan gas ya. gas. Oke, bisa lihat ya, kipasnya masih menyala. Ini lihat. Ini lihat sini. Ini lihat. Ini selalu ada ini nih. Ya, bisa ditunjukkan selalu ada tangga dan lubang ya, Pak ya, untuk akses kabur dari para pelaku. Kita coba datangi satu titik lagi. Ini apa, Pak Kapolsek? Ah, ini yang dipakai, lapangan yang dipakai. Nah, ini udah hilang ini. Sudah hilang ya? Sudah sebagian hilang. Ya? Oke. Ternyata tidak hanya di dalam kontrakan, tapi juga di luar ya? Nah, tadi kita datang itu ke sana. Ini di sini sudah ada tabung ini. Penuh tadi tabung ini, penuh ini Tabung yang sudah terisi? Sudah nggak? Jadi begitu kita di titik lokasi sana, itu mereka sudah mengosongkan. Nah, karena kita keterbatasan personil, sehingga tidak bisa kita tunggu. Bisa dilihat dari segelnya kan? Ini lihat segelnya, ini segel Bekasi nih. Ada tabungnya di dalam? Ada tabung 3 kilo. Saya akan coba lihat, saudara, apakah banyak stok. Oh, banyak sekali ya. Oke ya. Indikasi untuk ngoplos, penyedia untuk oplos. Karena dia sudah tidak ada segel. Sudah tidak ada segel ya? Segel. Dan ini bukan pangkalan atau Betul. distributor. Ya. Tidak ada, sekali lagi tidak ada tulisan ya? Tidak ada bahwa buka. ini agen pangkalan atau bahkan subpangkalan resmi. Artinya bisa dikatakan pengepul ya dari gas melon. Saya akan coba bertamu ya, karena ini nampaknya bangunannya tersambung. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Apakah tidak ada orang,
saudara. Tapi yang jelas bahwa di situ sangat banyak tabung gas 3 kg ya. Saya akan coba datangi satu bangunan ya saudara ya, yang dari jauh terlihat ada tumpukan gas 3 kg subsidi ataupun gas melon. Saya akan coba mendekat apakah itu warung penjual atau seperti apa. Izin Pak. Pak, izin Pak dari Kompas TV, Pak. Mau tanya kalau ini warung atau bukan, Pak? Pangkalan itu, Pak. Kenapa? Pangkalan. Pangkalan resmi? Iya. Oh, ini ada tulisannya ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini pangkalan LPG 3 kg ya. Dameria Wanti. Pemiliknya ada, Pak? Lagi keluar. Lagi keluar? Oke. Saya tadi ke rumah yang sebelah sana, Pak. Ada juga tumpukan gas mirip seperti ini. Itu pangkalan juga bukan? Karena tadi pelangnya tidak ada ya. Kalau ini ada, kalau yang tadi tidak ada. Oh, kayak gitu, Pak. Oh, Kalau ini warga doang yang beli ke sini masak. Yang Warga. kontrak di situ tuh. Bapak juga beli di sini? Iya. Jadi ini untuk ngangkut gas 3 kilo dari penampung gas 3 kilo ke tempat oplosan di kontrakan-kontrakan. Iya, iya, iya. 1, 2, 3, 4 Oke. Disebar ya? disebar. Jadi nanti di mana dia ini ada yang mengangkut, ada dokter, ada es, Ya. ada penyedia tempat, ada pemodal. Oke. Jadi ini lagi-lagi ditemukan gas dengan tabung 12 kg berikut dengan plastik es ya. Kemudian juga ada segel-segel yang terbuang dan ini bahkan plastik esnya sangat banyak sekali. Oke. Berarti bukan sekali dua kali kalau banyak begini kan? Iya. Nah ini ya. Jadi begini. Ini untuk komunikasi nih. Oke, ini HT yang digunakan Ya, yang tadi kita untuk komunikasi yang ceritakan ya, kita Pak ya? curigai menggunakan itu. Kita akan coba buka ya satu lahan ya yang tertutupi pagar seng. Diduga menyimpan tabung gas dengan jumlah yang banyak. Bos ini bos. Bos ini bos. Bos, bos. Bos ini bos. Ambil sebelah. Oke, ini kita akan coba masuk ya melalui pintu samping. Dan inilah kondisi dalam ya dari halaman tadi. Oh, dan ini masih sangat tercium bau gas ya? Iya. Masih kalau terdengar suara gas ya? Ini jadi gini. Oh, lihat, Bang. Dilempar ke belakang. Kita coba lihat ya. Oke. Oke. Gas 3 kg ya dilempar ke sini. Dan ini juga mungkin bisa jadi akses untuk keluar ya. Jadi kalau yang gini mereka biasa nih. Yang mereka amankan ini karena ini sumbernya ini Artinya tadi dilempar ke belakang untuk diamankan. diamankan. Jadi mereka begitu dengar di sana kita sidak, gerbeb, mereka amankan melon. Kenapa melon ini sulit sekali didapatkan? Kalau ini kan komersial. Saya ingin tunjukkan ini adalah sejumlah tabung gas ya, 12 kg yang sedang dinaikkan ke atas truk. Pak Kapolsek, saya izin tanyakan bahwa tadi kita sudah ke sejumlah titik untuk tabung-tabung gas ini. Selanjutnya akan dibawa kemana? Jadi sesuai prosedur tabung ini akan kita seleksi Ya. yang isi dengan yang kosong. Oke. Kemudian nanti kita akan titipkan di SPB di Cipecang. Bahwa dari tingkat Polsek, Polres, bahkan hingga Mabes Polri sudah melakukan penindakan Pak di lokasi ini khususnya di Kecamatan Cilengsi. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa praktik pengoplosan LPG subsidi masih terjadi. Apakah ini bisa menggambarkan
bahwa para pelaku tidak takut untuk melakukan aksinya? Mereka berbisnis begini ada cukongnya. Ada cukong. Ada cukongnya. Jadi istilahnya para petani ini bekerja, ada yang memberikan modal. Memberikan modal, kemudian nanti dijemput apabila sudah selesai. Jadi pemodal ini yang kita kesulitan terputus. Karena pertama, kalau ini tidak tertangkap tangan pelaku, pemilik, penyedia tabung, kemudian pemodal, sulit. Tapi apakah sejauh ini polisi sudah memiliki sebuah indikasi siapa sesungguhnya bos besar dari praktik pengoplosan LPG ini? Dari data-data yang kami sudah dapatkan, dari beberapa tersangka yang saat ini sudah maju di persidangan, kami sudah menginventarisir ada beberapa bos besar yang memang sudah ditangani oleh Mabes. Mabes sudah menangani, sudah ditangkap oleh Mabes. Sudah ditangkap? Sudah ditangkap oleh Mabes kemarin atas nama inisial N. Ya. Itu bos besar. Tapi kalau kita lihat Pak, dengan praktik pengoplosan yang masih ada, apakah ini memungkinkan sebuah peluang bahwa bos besar dari pengoplosan LPG ini tidak hanya berhenti di satu orang? Jadi keterangan yang kami dapat dari beberapa pelaku yang sudah kita amankan, Ya. sekitar 5 sampai 10 mungkin. Artinya masih ada jalan panjang untuk kemudian betul-betul memberantas terkait dengan praktik ilegal pengoplosan LPG bersubsidi ini. Mungkin terakhir Pak Kapolsek, apa yang kemudian ingin Pak Kapolsek sampaikan, himbauan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat? Pertama, untuk membeli gas 12 kilo, tolong ditimbang betul atau mungkin dari dealer resmi. Karena apa? Tadi terlihat kan? Jadi timbangannya kurang daripada 27 dengan tabung. Kemudian kami himbau kepada warga masyarakat khususnya untuk penjual atau mungkin untuk agen dan distributor agar mereka bisa mengontrol betul distribusi atau penjualan. Karena apa? Ini terjadinya oplosan ini karena banyak yang belanja. Mereka hunting mencari ini ke beberapa warung. Jadi bukan dari pangkalan atau distributor, dari pangkalan mereka memborong. Oke, dan komitmen dari Polsek Cilengsi, proses penindakan tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah saya akan terus, apabila ada laporan kita bergerak, tidak ada laporan kita akan patroli. Saat ini kita patroli, kemudian ada laporan, bisa dilihat hasilnya.